di DA chapter 27 215.3. Oke. Paragraf berapa tadi? 215.3. Jadi kadang-kala ibaratnya kayak gini lah, ya. Kata kesempatan itu misalnya kita mau bilanglah orang kalau dulu gila-gilanya mau pergi ke luar negeri lah, gitu kan, mau pergi ke luar negeri. Nah lalu dibilang anggaplah ini masih zamannya corona lah, lalu dibilang ini sebentar lagi mau lockdown 1 tahun, ini kesempatan terakhir kalau mau pergi ke luar negeri, itu dia kan, itu dia betul. Itu kata kesempatan itu artinya habis itu enggak mau ada lagi, ya. Jadi hari ini kita hidup ini cuma hari, jadi enggak ada hari akan ada saatnya enggak mau ada lagi, itu kata kesempatan. Sudah saya 215.3. Jadi kalau kita pikir hidup itu kayak si lama masih panjang, kita sedang sedang buang-buang kesempatan yang ada, ya. Saya ya. Ini 215.3 saya. Ya, DA 215.3. DA. Ini aja lah, langsung di kutipannya. Chapter 27 saya ini. Coba saya search. Saya coba search ini, opportunity was granted you. Chapter 27 aja kan? Tapi aku nggak tahu paragrafnya mana, cuman apa? Tolong searchin kata-kata yang aku mau baca. Bilang. Opportunity was granted you. Opportunity was granted you. Sorry ya, kita cuma catat di buku, jadi nggak nih, kirain kayaknya ini aku ambilnya dari buku bacaan aja ya, beda sama aplikasi. You will pass over by the way, Bas, what is it? Opportunity, pokoknya di Sarah pages, not chapter 27. Nggak ada nih. Cuma student make your slides itu kan, baru dia. Ini yang opportunities granted you ini. Jadi gimana nih halaman itu? 215.3. Tapi mungkin nggak salah Kak DA itu. Ya. Ya. Nggak ada. Baca aja lah, nanti kita cari. Kalau nggak ada kan orang bisa dengar penjelasan. Ini bisa ada. Opportunity was granted them to know the truth. Di mana itu? Alamatnya apa? Sama ini halaman buku. 265. Ya, was granted sampai return. Ini aja, coba lihat yang mana. Ya. Ah, itu deh. Ini. Ini opportunity. Ini aja. Sampai return. Ini aja baca supaya.
kecil lagi. Gimana? Bingung mau kasih besar tunggu ya. Notes. Mari kita baca ini ya. Ini dan-nya kita ganti kita ya. Kesempatan Cari bahasa Indonesia. kesempatan dikasih, granted tuh kayak dikasih ya, dikasih kepada mereka ya. Jadi granted tuh kayak diberikan secara istimewa, bukan cuma dikasih karena kita nggak butuh dah. Jadi granted tuh sesuatu yang penting, terus saya kasih ke kamu karena ini penting. Nah, makanya kalau dibilang kamu ini take it for granted, jadi kayak ini padahal penting kamu sia-siain gitu ya. Lalu kesempatan dikasih sama mereka, dan kesempatannya itu untuk apa? Untuk apa? To know the truth. Jadi kesempatan hidup nomor 1 adalah tahu kebenaran. Oke Aca? Kesempatan nomor 1 apa tadi? Tahu kebenaran. Oke? Dan bisa diuntungkan dengan terang itu. Ya. Jadi kata profit ingat ayat apa? Apa yang nggak profit? Flash. Tapi terang atau kebenaran itu profit, ya kan? Itu dia. Jadi kita harus tahu dan kita harus diuntungkan dengan kebenaran itu, gitu ya. Lalu dibilang apa kata berikutnya? Kalau kita tolak kesempatan untuk tahu kebenaran dan nggak diuntungkan dari kebenaran itu, dibilang itu akan lewat kebenarannya dan nggak akan kembali lagi ke kamu. Jadi jangan main-main. Kalau kita sekarang lagi diterangkan kebenaran, terus kalau kita tidak serius, hari ini kamu punya kesempatan untuk tahu, nggak akan, bisa saja nggak akan kembali lagi. Dibilang apa? Never to return. Nggak akan kembali lagi. Ya, jadi kalau kita tolak satu hari, berhari-hari, ujungnya apa? Ujungnya kayak Yudas, ya kan? Akhirnya apa? Dia merasa apa? Hidupnya tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada berfaedahnya hidupnya. Aduh, nggak tahu apa fungsi hidup ini ya, gitu kan? Akhirnya setan bilang, gantung Jo di pohon tirsak itu. Udah peti hidangan kuat kok, gantung Jo karena ini. Nggak ada, maksudnya hidupnya tuh nggak ada maknanya kan? Mendingan mati, itu yang setan bilang. Gimana aja? Ya, jadi kalau kita nggak bisa ambil profit dari firman Tuhan untuk buat kita berbahagia dan senang, kita kira-kira kita akan tolak kan? Dan itu nggak akan kembali, dan ujungnya apa? Makanya banyak orang di dunia nggak berpengharapan, akhirnya menikmati, ataupun yang nggak dapat sukacita sebenarnya apa? Jalan-jalan ke Jepang, belum puas kok teh. Jalan-jalan ke Eropa, belum puas lagi. Jalan-jalan ke sini, belum puas lagi. Pas jalan-jalan makan sembarangan, pesta pora, hancurkan pola hidup. Ya toh? Akhirnya pas tua, ya kan? Atau kan belum tua, Mak, ya kan? Belum tua, masih muda apa? Udah cuci darah, ya kan? Sakit-sakit. Belum lagi mau naik pesawat harus vaksin. Sampai di sana kejang-kejang mati. Mau nikmati hidup. Aceh bisa dapat nggak? Banyak orang yang karena nggak puas cari apa? Hiburan sana sini, betul nggak? Aduh, hiburan di sini. Oh, kita so pergi ke Ancol ya. Kayaknya pertama kali ke Ancol, oh itu ini hiburan mantap banget, ya kan? So 1 tahun 100 kali ke sana kayaknya. Oke? Oh, harus yang ke Singapura. Ke Singapura, wah bosan. Harusnya ke Amerika. Jadi nggak habis-habis ini karena nggak memuaskan itu, profit dunia itu nggak memuaskan, itu dia, ya kan? Jadi harus, jadi jangan cuma tahu, harus apa? Diuntungkan dan rasa ini saya sudah dapat yang buat saya sukacita sebenarnya, itu dia. Dan kalau
yang mantap ini ditolak, nggak bisa apa? Nggak bisa kembali, nggak bisa kembali. Jadi pikir-pikir, no, kalau kesempatan sekarang kita sia-siain, nggak akan kembali. Itu prinsip nomor 1 yang kita mau ingatkan dari kita ya. Oke? Yang lain bisa dibaca sendiri. Nah, lalu setelah kita dapat profit firman Tuhan, ya, profit firman Tuhan, kita mau baca ayat Mazmur 109 ayat 5. 109 ayat 5. Bukan 105 ya? Ya, 109. Bukan 119 ayat 105. 105 ayat 9. 109 ayat 5, sorry. 109 ayat 5. Berdiri doa aja. Berdiri. Supaya ada ini belakang tiup-tiup setan. Ini dah. Oke, jadi kita udah dapat profit kan dari kebenaran, dan semua udah tahu lah kebenaran itu dari kebenaran itu, firman itu dari gelap jadi terang, dari yang nggak bisa apa, nggak bisa berbuat baik jadi bisa baik, ya kan? Itu hasil dari profit terang itu, ya. Jadi profit terang itu harus ada perubahan hidup, itu dia. Jadi tanpa perubahan hidup kita akan tolak terang. Boleh nggak ngerti itu? Jadi untuk kita tetap bertahan di terang yang kita bilang, oh ini kebenaran apa? Harus ada perubahan hidup. Kalau nggak ada perubahan hidup, kita akan tolak terang dan nggak akan kembali lagi. Itu dia. Nah, lalu dibilang di sini, ini Tuhan Yesus ya. Tapi ini bisa jadi kita juga yang sudah menghidupkan karakter Tuhan Yesus. Ya, jadi kita punya profit adalah yang tadinya kita itu nggak baik jadi baik, boleh? Yang tadinya itu kita nggak kasih jadi kasih. Lalu orang-orang dibilang ini, mereka telah menghadiahkan saya kejahatan ketika saya kasih yang baik sama mereka. Lalu mereka kasih hadiah saya kebencian terhadap saya punya kasih. Jadi setelah kita dapat profit dari kebenaran, kita akan dapat yang nggak enak. Yaitu apa? Evil dan hatred. Itu ya. Boleh semua? Jadi harus ambil keuntungan dari firman Tuhan. Keuntungannya apa? Kamu harus ada perubahan hidup. Dari yang kamu nggak good jadi good. Dari kamu yang nggak ada kasihnya sama sekali, nggak bisa obey, love itu kan keep commandment kan? Ketika kamu sudah ada good, sudah ada love, loh, kok saya dijahatin orang? Kok saya dibenci orang? Gitu dia. Ini ayatnya, saudara-saudara. Nah, jadi jangan heran kalau dibalesnya, dikasih hadiahnya apa? Kebencian, kejahatan, karena itu adalah hadiah untuk orang-orang yang sudah dapat profit dari firman Tuhan. Itu dia. Boleh? Jadi heran nggak hadiahnya itu? Atau kalau orang dunia kan sistemnya, kalau saya baik, kamu harus balik baik sama saya, toh? Betul nggak? Itu orang dunia, ya kan? Tapi bukan itu kuncinya ya. Oke, mari kita ya. Bisa dibilang kan sistem profit ya, betul. Siap love. Love itu kan keep commandment, toh? Siap-siap dibenci. Ya. Oke. Jadi inilah yang hasil dari yang kita terang, yang kita nggak tolak tuh ini hasilnya. Gitu ya. Tapi jangan ibaratnya gini, walaupun dibenci, ditolak, kepuasan jiwanya itu nggak perlu ke Jepang. Nggak perlu kemana-mana, aku belum pergi ke tempat ini, belum pergi ke tempat itu, ke sini, ke situ, nggak perlu kemana-mana. Mau di penjara itu sudah puas jiwanya. Coba tanya Rasul Paulus, Silas, ya kan?
Nggak makan, nggak apa. Orang-orang, semua orang dunia untuk puas apa? Oh, harus ke restoran ini. Oh, ada restoran baru, makanan baru ini. Apa semua? Nggak pernah puas. Rasul Paulus, Silas di penjara, nggak dikasih makan, puas menyanyi haleluya, Bang. Nggak usah kemana-mana, betul nggak? Ini firman Tuhan saking dahsyatnya, itulah hasilnya dari yang dahsyat itu. Nggak perlu kemana-mana, nggak usah naik pesawat, apa semua. Makanya Abraham bilang, tempat yang paling mantap kalau saya di situ. Kalau Tuhan nggak lihat saya di situ, saya nggak mau ke situ. Nah, itu dia. Karena itu yang paling mantap, di kepuasan itu satu-satunya pencipta. Nah, itu dia. Jadi kira-kira yang paling tahu saya siapa? Yang ciptakan saya, betul nggak? Yang ciptakan saya. Dan semua unsur saya ini adalah nafas kehidupan. Kalau kasih unsur yang bukan firman Tuhan, kelihatannya aja saya panggil, oh ini enak, puas ini, daging mantep banget, itu tipuan semua. Tapi habis itu apa? Nggak puas, betul nggak? Cari kepuasan lain sampai mati, nggak dapat kepuasan yang sesungguhnya. Itu dia, ya. Mau nggak diperbudak gitu Maribel? Cari kepuasan sana sini, ya. Kayak orang-orang kan kuliner, makan. Oh, bakso sana terbaru, bakso sini, semua. Aduh ini enak, aduh nggak puas, cari bakso sini apa semua. Habis itu kanker stadium 4. Nah, ya kan? Kanker payudara udah makan bakso, ya kan? Kanker serviks, apa semua. Itu dia kanker, nggak puas dan ketidakpuasannya hasilkan penyakit. Dan habis itu kematian kecil lagi, nggak enak semua. Itu dia, ya. Oke. Nah, kalau sudah dikasih evil sama hatred, apa yang harus kita perbuat? Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Ada yang hafal? Oke, lalu dibilang gini ya. Kalau Inggrisnya gini. Tapi love your enemy. Oke. Nah ini, kalau Indonesia-nya langsung berdoa ya. Kalau Inggrisnya coba deh. Love your enemy. Bless. Berkati. Yang kutuk kamu. Kalau ini cuma apa? Musuh ya kan? Aniaya. Kalau yang ini ada curse, ada yang kutuk kamu, dan berbuat baiklah kepada mereka yang benci kamu. Lalu berdoalah. Jadi ini nggak ada ini nggak ada. Ya, berdoalah untuk yang memperalat kamu. Peralat kamu tuh kayak dipergunakan gitu loh. Jadi kamu tuh cuma diambil keuntungan aja gitu. Habis itu apa namanya? Kalau habis mandi sepah dibuang lah kayak gitu. Ya kan? Kalau kamu nggak perlunya sama kayak setan kan? Setan begitu kan? Kayak contohnya Michael Jackson, masa mudanya dipakai, diperas, nggak tidur mungkin. Kamu jangan pikir loh artis-artis itu senang. Nggak tidur mereka harus syuting, ya kan? Ingat siapa tuh yang ada satu artis yang di zamannya kita, dia dari miskin ya sampai kaya raya banget. Olga ya, kalau ingat nggak Olga? Ya. Itu kan dari artis kan? Dia kaya banget, habis itu kaya banget. Tapi habis itu kerjanya apa? Nggak tidur lah, habis syuting sana, syuting sini, ya tidurnya dia bilang, aduh aku cuma satu hari itu tidur 1 jam. Terus habis itu makannya sembarangan, akhirnya mati muda. Itu dia. Coba kita mau coba. Jadi jangan pernah bilang ini, enaknya jadi artis-artis, aduh bukan main. Kalau mau lihat yang artis Korea itu ya, yang sekarang ini ya, yang sekarang bintang, mereka dari umur Maribel
Atau enggak kalau teman-teman tahu artis-artis Hollywood lah, yang kayak besar kayak sekarang, sebetulnya kayak ya, kalau zamannya kita tahu kalau kita tuh tahunya Britney Spears. Pokoknya artis papan atas lah. Nah, itu dari kecil saja, lebih kecil aja ini nggak mungkin karena kecil sosok tubuhnya ya. Dia itu dari umur lah, udah dimasukin ke lembaga kayak lembaga apa sih? Lembaga untuk mendidik anak-anak supaya nanti jadi artis. Nah, talent. Nah, jadi mamanya udah taruh di situ. Mamanya dari umur 5 tahun. Itu dia. Dan anak ini harus latihan. Pokoknya latihannya itu, misalnya gini ya, latihannya itu kalau yang Korea itu, yang kalau dulu kita kan suka lihat-lihat itu kan, mereka itu dari 9 tahun, 7 tahun itu sudah masuk ke training namanya, pelatihannya itu. Itu dari umur 7-8 tahun udah dimasukin supaya dia punya gerak-gerakan itu lancar. Ya, dan latihannya bukan main mati-matian dan mereka semua berlomba-lomba supaya debut. Itu supaya apa? Masuk TV. Jadi sudah latihan begitu berat dari umur kecil sampai misalnya trainingnya berapa tahun kamu? Oh, saya trainingnya 10 tahun, bayangin. Habis 10 tahun, habis 10 tahun misalnya, habis 10 tahun, 15 tahun itu harus itu dan bayar lagi, bayangin. Trainingnya harus bayar ke trainingnya. Itu dia. Jadi ibaratnya orang tuanya ini, kamu sekarang lagi nabung, nanti kalau kamu udah jadi artis, panen, kayak gitu. Kita sekarang lagi training gratis, deh. Dan mau dapat kerajaan surga lagi. Ini yang dunia mau masuk training bayar. Ya, bayar, mereka bayar. Dan harus latihan sungguh-sungguh, nggak bisa main-main. Oke? Harus latihan sungguh-sungguh. Kalau nari nggak sungguh-sungguh, kalau nggak bisa kamu jadi artis. Itu keras banget. Gitu loh. Jadi dari aja nona kami yang pikir-pikir, nggak enak di bukan main, mau pikir terbalik. Itu dia. Jadi saya di pikiran kan, belajar firman Tuhan apa sih ini? Aduh, padahal inilah yang mantapnya gitu loh. Dan yang itu siksa sekali sebenarnya. Artis-artis banyak yang apa? Banyak walaupun mereka banyak duit, rumahnya besar-besar. Kalau udah sakit kanker mati nggak apa-apa itu. Iya, nggak mati, nggak bawa apa-apa. Mau bawa mobil ke kuburan. Enggak kan? Mau bawa rumah? Enggak. Nggak ada yang mau dibawa kecuali karakter. Ya kan? Jadi sekarang paling penting karakter. Ya. Jadi kalau mereka itu latihan itu siang sampai sore, sore sampai malam. Itu harus latihan terus. Bayangin. Itu untuk kejar dunia. Kalau kita kejar apa? Ya kan? Kejar apa yang kita kejar? Terus yang kejar untuk kekekalan kita nggak serius lagi main-main kayak rasa nggak penting, makanya nggak bisa mau tembus itu. Oke? Nah jadi lihat ini, dapat evil kan, hatred. Kita balikin nggak jahatin, nggak. Kita akan apa? Love, akan bless, akan buat yang baik, doa buat orang yang kamu dan aniaya kamu. Ini buahnya. Ini buahnya. Ayat terakhir kita 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3. Ini hasilnya ya saudara-saudara. Hasilnya kita bisa cinta musuh kita ya. Jadi bayangin ya, setan tuh kerjanya luar biasa ya. Setan mau bikin orang baku bingung satu sama lain toh. Jadi kalau yang sekarang, jadi love yang sesungguhnya itu, karakter Kristus itu bisa cinta sama musuh sekalipun. Kalau orang lihat, oh kita nggak suka Pak Sami, nggak suka Pak Ikin, nggak suka Pak Nina, nggak suka, pas lihat udah nggak suka, gimana mau cinta musuh? Itu bukan karakter Tuhan. Itu dia, itu bukan karakter Tuhan. Ya, lalu jangan balas kejahatan-kejahatan.
Kalau diteriakin jangan balas teriak, betul nggak? Ya, tapi harus yang sebaliknya. Kalau dikasih kejahatan, diteriaki, kasih berkat. Karena kamu dipanggil untuk itu. Jadi kamu tuh dipanggil untuk apa? Kalau ada yang jahatin, kamu harus berkati. Kalau kamu diteriakin, kamu harus berkati, bukan balik teriakin. Agar kamu dapat berkat. Itu dia. Jadi orang yang nggak mau balas yang itu, mana bikin ini, kita mau bikin yang sama, dapatnya kutuk. Itu dia. Nah, jadi kita lagi mau proses untuk mencapai titik ini kan, saudara-saudara. Dan ini nggak bisa kalau nggak Kristus hidup dalam kita. Dan kalau bukan Kristus yang hidup dalam kita, apa yang hidup dalam kita? Dosa, kan? Dosa. Jadi ada dua, mau dosa yang di dalam kita, di sin in the flesh, atau Kristus, benihnya Kristus dalam kita. Dua pilihan. Nah, ini ada satu kutipan yang kita mau kasih ya. Kita meminta kan? Oh ya, mau cari dulu. Dibilang when we pray. Di DA juga. Pray for perfume. Ini DA 266.2. DA 266 kutipan kita terakhir sebelum kita meet and pray. Kata apa? Dari kata apa? Pray. 266.2. Sampai di Coba lihat sampai sini. Oke. Dibilang kalau kita berdoa untuk berkat dunia, doa kita bisa aja Mbak Tuhan langsung jawab. Karena kita minta apa? Berkat dunia. Atau Tuhan kasih kita yang lain dibanding dari apa yang kita minta. Tetapi doa kita nggak akan pernah ditunda kalau kita minta untuk berhenti berdosa. Gitu dia. Jadi kalau kita kalau kita meminta, ya, kalau kita minta Tuhan, kita minta Tuhan nih, Bapak di surga, bisa aja delay, nggak dikasih kita uang untuk beli beras kah apa, 40 hari nggak dikasih beras doa untuk itu. Tapi kalau kita berdoa untuk apa? Berdosa aja, ya, Tuhan nggak akan pernah delay orang yang berdoa untuk minta berhenti berdosa. Jadi kalau kita belum berhenti berdosa karena kita nggak pernah minta, itu dia. Jadi kalau kita minta, Tuhan akan langsung jawab. Dan Tuhan akan rubahkan kita untuk bisa kasih musuh kita, untuk bisa ketika dianiaya bukan musuh aja, tapi kasih apa? Itu dia. Oke? Jadi biarlah makan Miss Endring ini mengingatkan kita untuk jangan lupa ya, minta bukan Tuhan. Biarlah kita ada makan selama sampai akhir tahun 2024. Bukan itu yang kita meminta, tapi pernah nggak kita berdoa untuk berhenti berdosa? Itu dia. Bukan kita berdoa Tuhan, tapi atap ini bocor, gitu kan? Benar nggak kita berdoa Tuhan? Tapi ini kan, ini apa? Saya bocor Tuhan, gitu kan? Saya bocor, nggak ada doa Tuhan. Kita doa begitu kan? Tapi pernah nggak kita bilang, ada Tuhan, tapi emosi bocor terus ya, emosi kita bocor terus ya, nggak bisa, kita mau nggak bocor. Nah itu dia. Jadi kita lebih banyak berdoa apa? Untuk minta hal-hal dunia, ya kan? Minta hal-hal dunia, tapi nggak minta apa? Untuk bisa apa? Berhenti berdosa. Itu dia. Jadi biarlah ini memotivasi kita untuk minta sama Bapa di surga, dan itulah doa yang nggak pernah akan Tuhan tunda untuk jawab. Tuhan berkati kita. Selamat meet and drink. Thank you, Mijen.